Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karismatul Komariah. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI. Materi kali ini yaitu teori kerucut pengalaman dari Edgar Dale. Latar belakang. Latar belakang teori kerucut pengalaman atau count of experience dikembangkan oleh Edgar Dale pada tahun 1946 sebagai model yang menjelaskan bagaimana manusia belajar melalui berbagai jenis pengalaman. Teori ini menggambarkan tingkatan pengalaman belajar dalam bentuk kerucut, dari yang paling abstrak hingga yang paling konkret. Dale menekankan bahwa kerucut ini bukanlah hierarki mutlak, melainkan gambaran umum tentang cara manusia belajar. Ia juga tidak menyatakan secara spesifik persentase efektivitas setiap tingkatan, meskipun beberapa interpretasi modern seringkali menambahkan angka persentase pada teori kerucutnya. Dengan memahami teori kerucut pengalaman, pendidik dapat merancang metode pembelajaran yang lebih efektif dengan mengkombinasikan berbagai jenis pengalaman agar siswa lebih mudah memahami dan mengingat materi yang diajar. Identitas Edgar Dale ialah seorang pendidik dari Amerika. Ia lahir 27 April 1900 di Benson, Minnesota dan meninggal pada 8 Maret 1985 di Columbus, Ohio. Ia telah memberikan beberapa kontribusi untuk pembelajaran audio dan visual, termasuk metodologi untuk menganalisis konten gambar bergerak. Dalam puncak karirnya, Edgar Dale dianggap ahli dalam penggunaan media dalam pendidikan dan pengajaran, serta dalam membangun apresiasi kritis terhadap seluruh aspek dari media bagi masyarakat secara luas. Kerucut pengalaman Dale banyak dijadikan sebagai acuan dan landasan teori penggunaan media dalam proses belajar. Pemikiran Edgar Dale dipandang memiliki kontribusi penting dalam penggunaan media di bidang pendidikan. Ketika mulai berkembang teknologi perfilman tahun 1960-an, Edgar Dale menunjukkan bahwa film juga memiliki kekuatan untuk mendukung proses belajar seseorang. Kerucut pertama, kerucut pengalaman atau count of experience diperkenalkan oleh Edgar Dale pertama kali pada tahun 1946 dalam bukunya yang berjudul Audiovisual Methods in Teaching, tentang metode audiovisual dalam pengajaran. Kemudian ia merevisinya pada pencetakan kedua pada tahun 1954 dan revisi lagi pada tahun 1969. Kerucut pengalaman Edgar Dale menunjukkan pengalaman yang diperoleh dalam menggunakan media dari paling konkret atau di bagian paling bawah hingga paling abstrak atau di bagian paling atas. Awalnya, pada tahun 1946, Dale menyebutkan kategori pengalaman sebagai berikut. 1. Pengalaman langsung atau pengalaman yang disengaja. Yang kedua, pengalaman yang dibuat-buat. Yang ketiga, partisipasi dramatis. Yang keempat, demonstrasi. Yang kelima, kunjungan lapangan. Yang keenam, pameran. Yang ketujuh, gambar bergerak. Yang kedelapan, rekaman radio atau gambar diam, audio dengan visual gambar. Yang kesembilan, simbol visual. Dan yang kesepuluh, simbol verbal. Dalam mengklaim bahwa klasifikasi sederhana dan berkualitas. Revisi kedua. Dalam revisi kedua, Dale memodifikasi pada pengalaman dramatis dan menambahkan televisi. Sedangkan pada edisi ketiga buku itu, Dale 1969 tertarik dengan konsep-konsep teori psikologi Brunner tahun 1966 tentang tingkatan modus belajar, yaitu pengalaman langsung atau enaktif, pengalaman pikrotal, pikroral,
atau gambar inonik dan pengalaman abstrak simbolis. Kemudian Dale memadukan sistem klasifikasi Brunner dengan konsepnya sendiri. Dalam kerucut pengalaman itu disebutkan gambaran pengalaman dari paling konkret atau paling bawah hingga paling abstrak atau paling atas sebagai berikut. 1. Pengalaman langsung, pengalaman dengan tujuan tertentu. Yang kedua, pengalaman yang dibuat-buat. Yang ketiga, pengalaman dramatis. Yang keempat, demonstrasi. Yang kelima, studi banding. Yang keenam, pameran. Yang ketujuh, televisi edukasi. Yang kedelapan, gambar bergerak. Yang kesembilan, rekaman radio, gambar diam. Yang ke-10 simbol visual. Yang ke-11 simbol verbal. Kerucut pengalaman ini memberikan model tentang berbagai jenis media audiovisual dari yang paling abstrak hingga paling konkret. Dale tidak ingin kategori-kategori ini dilihat sebagai hal yang kaku dan tidak fleksibel. Dengan tegas ia menyatakan bahwa klasifikasi itu mestinya tidak dianggap sebagai hierarki ataupun ranking. Namun, kerucut ini telah banyak disalahartikan, bahkan sering pula disebut sebagai cone of learning atau kerucut belajar, the pyramid of learning, piramida belajar, yang memberi gambaran tentang seberapa besar informasi dapat diserap dan diingat oleh seseorang dalam belajar. Padahal, sesungguhnya Dale tidak memasukkan angka dan tidak mendasarkan kerucutnya pada penelitian ilmiah. Dale juga memperingatkan pembaca untuk tidak menganggap kerucutnya dengan terlalu serius. Bentuk-bentuk yang telah disalahartikan ini telah tersebar dengan sangat cepat dan semakin cepat dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta keberadaan jaringan internet di dunia. Kerucut pengalaman yang disalahartikan dapat ditemukan dalam berbagai bahasa. Kesimpulan, memilih media pembelajaran merupakan tahap yang penting untuk menghadirkan pembelajaran yang berkualitas. Setiap pengajar perlu memahami dan terampil dalam melakukannya, serta bisa memutuskan dengan bijak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang baik. Kerucut pengalaman Edgar Dale telah banyak disalahartikan dan dimodifikasi dengan tambahan prosentase angka yang menunjukkan tingkat pemahaman dan ingatan seseorang dalam menerima informasi pembelajaran. Kerucut pengalaman yang asli hanya menunjukkan gambaran pengalaman yang bisa diperoleh dari paling abstrak hingga paling konkret. Dale pun menyarankan agar pembaca tidak menganggap kerucut itu terlalu serius ataupun sebagai tingkatan ranking. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.